Perusahaan jasa pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE buka suara terkait tudingan penimbunan bantuan sosial atau bansos Presiden. Seperti diketahui, beras bansos yang dikubur di seberat kurang lebih 3,4 ton ditemukan di lahan kosong milik Rudi Samin yang berlokasi di kawasan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat 29 Juli lalu. Vice President of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi, meminta maaf terkait ramainya jagat maya atas pemberitaan terkait beras bansos yang dikubur ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Naufal Lamten yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Siang tadi sekitar pukul 2, pihak JNE menggelar konferensi pers terkait tudingan atas dugaan penimbunan beras bansos Presiden. Atas tudingan tersebut, Vice President of Marketing JNE Express, Eri Panguldi, minta maaf terkait ramainya jagat maya atas pemberitaan ini. Dia mengatakan bahwa JNE mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bansos yang diberikan ke masyarakat dengan kerjasama oleh pihak terkait. Sementara itu, kuasa hukum JNE, Hotman Paris, tetapi yang membantah bahwa adanya sebutan penimbunan beras yang dilakukan oleh JNE. Menurut dia, JNE tidak melakukan penimbunan beras. Adapun beras yang dikubur itu adalah beras milik JNE yang telah berada dalam kondisi yang rusak. Sebab kalau kata Hotman, jika tujuannya untuk menimbun beras, maka tidak akan dilakukan penguburan atas beras tersebut. Nah, tadi juga kuasa hukum JNE tersebut, Hotman Paris juga menyebutkan bahwa ada sekitar 3,4 juta, 3,4 ton beras yang rusak dan dikubur. Beras itu adalah hanya 0,05% atau dari jumlah keseluruhan yang didistribusikan, yaitu sebanyak 6.199 ton yang didistribusikan ke seluruh area. Nah, dari kerugiannya sendiri, jumlah beras senilai jumlah beras sejumlah 3,4 ton itu diketahui seharga 37 juta rupiah dan telah diganti oleh pihak JNE, sehingga beras-beras yang dikubur itu adalah beras milik JNE. Adapun penggantiannya itu dilakukan dengan memotong dari honor kerjasama yang dilakukan oleh JNE dan sejumlah stakeholder yang melakukan kerjasama dengan JNE tersebut. Nah, dia juga mengatakan bahwa sebaiknya narasi terkait tudingan penguburan atau penimbunan beras bansos ini tidak lagi digunakan karena beras yang dikubur adalah beras milik JNE. Demikian kita juga Tribunnews. Baik, terima kasih rekan Naufal dari Tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari kuasa hukum JNE Hotman Paris Hutapea dan Vice President of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang semua rekan media. Saya Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari JNE didampingi dua asisten saya yang di belakang. Yang satu Frank, anak saya kandung, pengacara juga. Yang ini Ista juga pengacara. Oke, inti pokok dari kenapa kami mengundang bapak-bapak adalah karena JNE ini sudah menjadi korban fitnahan. JNE tidak pernah menimbun beras. JNE membuang beras milik JNE yang sudah rusak. Ingat itu. JNE membuang beras yang sudah rusak, dimasukkan di dalam tanah. Kalau memang tujuannya untuk menimbun, untuk mendapatkan keuntungan, masa ditumpahkan begitu? Diberikan kepada masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait. Saat pandemi,
perusahaan bersama seluruh stakeholder dan pihak terkait, ya, tidak hanya beras, tetapi kami juga melakukan penanggulangan pandemi COVID, mulai dari pengiriman masker, tabung oksigen, hingga alat-alat kesehatan. Serta perusahaan juga membantu upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID dengan melakukan kegiatan vaksinasi hampir di seluruh cabang di Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.